Assalamualaikum. Halo, guys. Kebulan naik skuter jatuh di tikungan. Lady Gaga pergi kondangan. Si Fulan pinter hitung-hitungan. Dia juga perhitungan. Maaf. Lambretta adalah merek sepeda motor skutik asal Milan, Italia, yang diproduksi oleh Ferdinando Innocenti. Nama Lambretta berasal dari nama sungai Lambro yang melewati distrik Lambret, lokasi pabrik berdiri yang berada di pinggiran kota Milan dan juga berasal dari kata Lambrus yang artinya, light, ringan, cepat dan gesit nimble. Industri skuter nasib resurrected via Innocenti S.A. Lugano, Switzerland didirikan 1947, 75 tahun lalu ditutup 1972 kantor pusat Milan, Itali. Tokoh kunci Ferdinando Innocenti produk Lambretta, Lambro, Servetta and Siambretta induk Innocenti anak usaha Lambretta Licensing Ltd. And Lambretta Gym situs web lambretta.com. Awalnya, Ferdinando Innocenti membangun pabrik baja di Roma pada tahun 1922 dan pabrik tabung baja di Milan tahun 1931. Kedua pabrik miliknya tersebut kemudian hancur akibat Perang Dunia Kedua. Di tengah reruntuhan puing-puing pabrik bajanya itu, Ferdinando Innocenti justru tidak berputus asa dan malah mendapatkan inspirasi untuk menciptakan alat transportasi. Bersama dengan Corradino de Iscanio, seorang insinyur penerbangan yang pernah merancang konstruksi helikopter, Ferdinando Innocenti mengutarakan inspirasinya agar dibuatkan rancangan skuter yang kuat, terjangkau, dan tidak membuat kotor pakaian pengendaranya. Di tangan Corradino de Iscanio, skuter yang diinginkan Ferdinando Innocenti terwujud. Skuter ciptaan awalnya tersebut memiliki spar frame dan sistem perpindahan gigi pada setan kemudi. Sedangkan mesinnya menempel langsung pada bodinya yang terhubung langsung ke roda belakang, sehingga membuat penyaluran tenaga dari mesin ke roda menjadi sangat efisien. Pada bagian depan skuter dipasangi perisai agar pengendara tidak kecipratan kotoran dari depan. Selain itu, De Iscanio juga menghilangkan rantai konvensional karena menjadi sumber kotoran dan minyak serta mendesain ruang kaki yang lapang dan datar agar skuter juga bisa dikemudikan oleh seorang perempuan. Kerja sama Ferdinando Innocenti dan Corradino de Iscanio kemudian pecah hanya karena Innocenti menginginkan penamaan skutiknya sebagai Lambretta, sedangkan de Iscanio menolaknya. De Iscanio kemudian pindah dan bergabung dengan Enrico Piaggio yang kemudian melahirkan sepeda motor dengan merek Vespa pada tahun 1946. Sedangkan Innocenti baru dapat memproduksi sepeda motor Lambretta pada tahun 1947, dengan mengajak Cesare Pallavicino dan Pierluigi Torre, dua orang insinyur aeronautika. Model pertama yang diproduksi oleh Innocenti adalah Lambretta MA 125 pada tahun 1948. Model pertama ini memiliki mesin 125 cm3 dengan 3 kecepatan gearbox yang perpindahannya dikendalikan melalui kaki. Model ini tidak pernah diekspor. Kemudian pada tahun 1950, lahir model Lambretta LC 125, yang pertama kali menggunakan pelindung kaki dan panel samping. Huruf L pada kata LC 125 berarti luxury, mewah. Pada tahun 1951, Lambretta MMKD menjadi model pertama Innocenti yang diproduksi di luar Italia. Salah satu model Lambretta yang terkenal adalah Lambretta Lee dengan varian mesin 125 cm3 dan 150 cm3. Model ini mengaspal sejak seri tahun-tahun 1958 sampai tahun 1959, seri 2 tahun-tahun 1959 sampai tahun 1961, seri 3 tahun-tahun 1961 sampai tahun 1967, dan Lee Special tahun-tahun 1963 sampai tahun 1969, dengan bentuk bodi yang lebih slim dan tampil dengan varian Lee, TV, SX, dan GP. Salah satu Lambretta Lee tahun 1961 bahkan ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1969, lahir Lambretta Grand Prix DL, yang merupakan desain ulang rumah desain Bertoni dari tipe GP. Di Inggris, model ini dikenal dengan Lambretta GP, sedangkan di negara-negara lain dikenal dengan Lambretta DL.
Pada tahun 2017, Lambretta seri V dengan 3 varian mesin, yakni 50 cm3, 125 cm3, dan 150 cm3 mulai mengaspal dengan nama varian V50 Special, V125 Special, V200 Special, dan edisi terbatas Pirelli Edition yang hanya diproduksi sebanyak 999 unit di seluruh dunia. Lambretta seri V dirancang oleh KISKA desain asal Austria, yang juga turut mendesain motor KTM baik Duke, RC8 hingga mobil Sport X-Bolt. Model terbaru Lambretta adalah Lambretta G325, yang diperkenalkan di EICMA Milan 2019 berikut versi motor listriknya. Rangka motor Lambretta G325 terbuat dari baja monocoque dengan panel samping yang dapat diganti. Model G325 ini memiliki garis desain panjang menukik dan panel bodi yang besar. Sentuhan modern terlihat dari indikator sen yang terintegrasi, lampu LED, dan air intake di atas fender depan dengan dilengkapi rem cakram J-Juan di kedua ujungnya. Di Indonesia, Lambretta V200 dijual dengan harga Rp52,5 juta on the road dengan 3 pilihan warna, yakni Black High Gloss, White High Gloss, dan Red High Gloss. Sedangkan tipe Lambretta V125 Special ditawarkan dengan harga Rp44,5 juta dan 3 pilihan warna, yakni Orange Super Gloss, Blue Mint Gloss, dan Grey Super Gloss. Harga jual di Indonesia sedikit lebih mahal dari yang dijual di Thailand, yakni Rp43,5 jutaan, 99.500 baht untuk Lambretta V200 dan sekitar Rp38 juta, 86.900 baht untuk tipe Lambretta V125. Di pasar Thailand, Lambretta V200 dan Lambretta V125 Special diperkenalkan pertama kali di ajang Thailand International Motor Expo 2018 dan dipasarkan oleh Dynamic Motors. Lambretta V125 Special dan V200 Special berikut ini. 1. Desain memotak. Desain retro modern non-ikonik jadi ciri khas dari Lambretta V125 Special dan V200 Special. Ciri bodi semok dengan sedikit memotak sudah jadi trademark dari pabrikan yang bermarkas di Milan, Italia ini. Lampu depan LED heksagonal, lampu belakang kotak dengan speedometer analog dan digital jadi daya tariknya. Malah desain pelek yang diusungnya, masih sama dengan produk-produk Lambretta yang sudah lebih dulu hadir. Nah, desain dan merek Lambretta inilah yang jadi nilai jual SMI untuk menggoda penggemar skuter retro modern. Ada yang bilang desainnya mirip Vespa. 2. Beda tampilan antar varian. Model V Special hadir dengan 2 varian yaitu V125 Special dan V200 Special, tapi apa saja beda keduanya? Pertama dari tampilan, V125 Special cenderung lebih sporty dengan stiker body, V200 Special justru tampil polos jadi terlihat lebih elegan. Kemudian ornamen bodi dan pelek V125 Special dilabur warna hitam, sedangkan V200 Special komponen yang sama pakai warna silver. Kemudian kelengkapan motor juga beda, seperti suspensi belakang untuk V125 Special model tunggal, kalau V200 Special pakai model ganda. Terus remnya, V125 Special pakai sistem kombi brake sementara V200 Special sudah disokong ABS anti-lock braking system. 3. Dimensi. Postur kedua motor ini sebenarnya sama, yakni 1,890 mm x 695 mm x 1,340 mm, 6 dengan sumbu roda mencapai 1340 mm. Tinggi joknya 800 mm, dengan kapasitas tangki bahan bakar tercatat 6,2 liter termasuk cadangan. Kaki-kakinya pakai shock teleskopik dan ban 110/70-12 untuk depan, sedang yang belakang model tunggal V125 Special dan ganda V200 Special dengan ban. 4. Mesin. Sebagai tenaga penggerak, V125 Special dimodali mesin silinder tunggal 124,7 cm3 injeksi, berpendingin udara, dengan transmisi otomatis CVT. Mesin ini mampu hasilkan tenaga 10,05 dk, 8.500 revolusi per menit, dengan torsi puncak 9,2 Nm, 7.000 revolusi per menit.
Mesin ini diklaim mampu membawa motor melaju dengan kecepatan puncak 95 km per jam. Kalau V200 Special punya spesifikasi yang sama, silinder tunggal, injeksi, pendingin udara namun berkapasitas 169 cm3. Wah, jauh juga pembulatan mesinnya jadi 200 cm3 ya. Mesin V200 Special diklaim punya tenaga 11,8 dk, 8000 revolusi per menit dengan torsi 12,2 Nm, 5500 revolusi per menit. Kecepatan puncak dari V200 Special ini pastinya lebih tinggi, yakni 100 km per jam. Kedua mesin yang digunakan sudah berstandar emisi Euro 4, makanya mewajibkan penggunaan bahan bakar RON 95.